Setelah Feng Qing'er melakukan pencarian dengan teknik khususnya untuk memeriksa Xiao Yan. Namun hasilnya tidak ditemukan apapun dari tubuh Xiao Yan. Hal itu membuat Feng Qing'er sangat marah, dan dia bertanya di mana Xiao Yan menyembunyikan esensi darah Phoenix kunonya. Karena Feng Qing'er sangat yakin kalau sebelumnya dia merasakannya. Namun karena Xiao Yan sudah terbukti tidak bersalah, Feng Qing'er pun mau tidak mau meminta maaf kepada Xiao Yan di depan semua orang. Dan karena Xiao Yan sudah mengalahkan Feng Qing'er, Lei Zunze juga menepati janjinya, dan melupakan masalah antara Xiao Yan dengan pavilion petir anginnya. Namun Lei Zunze memperingatkan Xiao Yan untuk tidak membocorkan teknik langkah 3000 petirnya kepada orang lain, karena jika Xiao Yan membocorkannya, maka Lei Zunze sendiri yang akan bertindak untuk membunuh Xiao Yan. Sementara itu Feng Zunze memutuskan kalau pemenang kompetisi pertemuan besar 4 pavilion dimenangkan oleh pavilion petir angin, karena menurut Feng Zunze, Feng Qing'er lah yang sangat kuat. Mendengar hal itu, Jian Zunze dan Huang Quan Zunze juga tidak keberatan, karena murid mereka Tang Ying dan Wang Chen bukan tandingan Feng Qing'er. Kemudian Feng Zunze berpamitan kepada Lei Zunze, dan langsung membawa Xiao Yan, Mu Qingluan, dan Lin Yan pergi dari sana. Sementara itu Jian Zunze dan Huang Quan Zunze juga berpamitan, dan pergi dari sana. Setelah ketiga pavilion pergi dari sana, Lei Zunze menyuruh Feng Qing'er untuk kembali ke klan Phoenix-nya, dan melaporkan tentang masalah Xiao Yan tersebut kepada suku Heaven Demon Phoenix-nya, agar sukunya bertindak untuk menangkap Xiao Yan. Di sisi lain, Feng Zunze dan yang lainnya kini sudah menjauh dari wilayah pavilion petir angin. Kemudian Xiao Yan mengeluarkan beberapa tetes esensi darah yang dilapisi api surgawi di tangannya. Hal itu pun membuat Feng Zunze dan yang lainnya terkejut, karena Xiao Yan benar-benar memiliki esensi darah Phoenix kuno. Kemudian Feng Zunze langsung memperingatkan Mu Qingluan dan Lin Yan untuk merahasiakan hal itu pada orang lain. Sementara itu esensi darah yang awalnya tersisa 4 tetes, kini hanya ada 3 tetes, dan 1 tetes lagi tertinggal dan menyebar di dalam tubuh Xiao Yan. Hal itu pun membuat tubuh Xiao Yan bereaksi, dan membuat Xiao Yan kesakitan. Kemudian Xiao Yan mencoba mengeluarkan sisa esensi darah di dalam tubuhnya dengan kekuatan spiritualnya. Setelah berhasil mengeluarkan sisa esensi darah di tubuhnya, Xiao Yan mengeluarkan kuali obat dan mulai memurnikan esensi darah tersebut. Seketika esensi darah yang sudah dimurnikan itu berubah menjadi kabut hijau merah, dan mulai meresap ke dalam tubuh Xiao Yan. Hal itu membuat tubuh fisik Xiao Yan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun tubuh Xiao Yan yang sudah tidak dapat menyerap kabut hijau merah itu lagi, tiba-tiba tubuh Xiao Yan mulai membengkak. Sementara itu kabut hijau merah dalam kuali obat terus meresap ke dalam tubuh Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan terus membengkak dan hampir meledak, karena tubuhnya sudah tidak bisa menyerapnya lagi. Feng Zunze yang panik pun mencoba untuk bertindak mengeluarkan esensi darah dari tubuh Xiao Yan. Namun Mu Qingluan menghentikannya. Karena menurut Mu Qingluan tubuh Xiao Yan bisa langsung meledak, jika ada energi lain yang masuk ke dalam tubuh Xiao Yan. Tak lama kemudian sayap tulang muncul di belakang Xiao Yan, dan esensi darah itu disalurkan ke sayap tulangnya. Seketika tubuh Xiao Yan yang membengkak perlahan mulai kembali ke kondisi normalnya. Sementara itu Feng Zunze dan Mu Qingluan terkejut saat mengetahui Xiao Yan juga memiliki sayap tulang dari suku Heaven Demon Phoenix. Feng Zunze pun mengingatkan Xiao Yan untuk tidak menggunakan sayap tulangnya dulu, karena jika suku Heaven Demon Phoenix mengetahuinya, itu akan menjadi masalah besar bagi Xiao Yan. Kemudian Feng Zunze bertanya di mana saat ini Yao Lao berada. Feng Zunze menjelaskan saat sesuatu terjadi pada Yao Lao, Feng Zunze tidak bersamanya. Feng Zunze hanya mendengar berita dari Han Feng kalau Yao Lao menderita serangan balik saat memurnikan pil, dan menghancurkan dirinya sendiri. Namun Feng Zunze tidak mempercayai perkataan Han Feng tersebut, dan terus menginterogasi Han Feng. Namun tiba-tiba Han Feng menghilang dari wilayah Central Plains, dan saat itulah Feng Zunze curiga kalau Han Feng ada kaitannya dengan hilangnya Yao Lao. Mendengar hal itu, Xiao Yan mengatakan kalau Yao Lao gurunya memang dilukai oleh Han Feng. Mendengar hal itu, Feng Zunze pun langsung marah. Dia tidak menyangka kalau Han Feng benar-benar mengkhianati Yao Lao gurunya, yang telah membesarkannya dari bayi. Sementara itu Mu Qingluan terkejut saat mendengar nama guru Xiao Yan tersebut adalah Yao Chen, yang merupakan teman baik Feng Zunze, sekaligus teman sehidup semati Feng Zunze, yang merupakan kepala pavilion bintang jatuh yang tidak pernah menunjukkan dirinya. Mendengar hal itu, Xiao Yan terkejut, karena dirinya belum pernah mendengar kalau gurunya Yao Lao merupakan kepala pavilion. Feng Zunze pun menjelaskan kalau pavilion bintang jatuh didirikan oleh Yao Lao dan Feng Zunze. Meskipun Yao Lao sudah menghilang selama bertahun-tahun, posisi kepala pavilion masih tetap Yao Lao, karena Feng Zunze sangat yakin kalau Yao Lao tidak mungkin bisa mati begitu saja. Feng Zunze yang sangat kesal mengira kalau Han Feng masih hidup, Feng Zunze tidak akan melepaskan Han Feng, dan dia akan membuat Han Feng menderita. Mendengar hal itu, Xiao Yan mengatakan untuk tidak perlu mencari Han Feng. Xiao Yan pun mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya, dan tubuh spiritual Han Feng langsung keluar dari botol giok tersebut. Kemudian Han Feng bertanya apa yang harus dilakukannya agar Xiao Yan bisa melepaskannya.
Melihat hal itu, Feng Zunze sangat marah, dan berteriak menyebut nama Han Feng dengan niat membunuh. Seketika Han Feng pun terkejut dan sangat ketakutan, saat melihat Feng Zunze. Dengan cepat Han Feng berbalik untuk melarikan diri dari sana. Namun Feng Zunze langsung menghisap tubuh Han Feng dan langsung mencekik leher Han Feng. "Brengsek, kamu berani menyerang gurumu. Jika bukan karena Yao Chen, kamu sudah mati dimakan burung liar." Mendengar hal itu, Han Feng mengatakan untuk tidak membunuhnya, karena menurutnya itu tidak ada hubungannya dengan Han Feng, dan dia juga dipaksa oleh orang-orang dari Aula Jiwa. Mendengar hal itu, Feng Zunze tidak peduli dan tetap mau membunuh Han Feng, karena Han Feng telah mengkhianati Yao Lao. Oleh karena itu Feng Zunze tidak akan membiarkan Han Feng tetap hidup. Namun Xiao Yan menghentikan Feng Zunze, dan menjelaskan kalau mereka masih membutuhkan Han Feng, untuk membimbing mereka menemukan aula cabang tempat Yao Lao dipenjara. Mendengar hal itu, Feng Zunze mengira kalau Aula Jiwa tidak hanya menginginkan tubuh spiritual Yao Lao saja. Aula Jiwa juga tertarik dengan kemampuan alkemis Yao Lao, karena Feng Zunze dan Yao Lao pernah bertarung dengan Aula Jiwa saat di rumah kuno. Di rumah kuno itu juga Yao Lao mendapatkan teknik mantra api. Mendengar hal itu, Xiao Yan terkejut, dia tidak menyangka kalau mantra api diperoleh dari rumah kuno itu. Kemudian Feng Zunze menatap dingin ke arah Han Feng dan bertanya di mana Aula Jiwa memenjarakan Yao Lao. Han Feng pun mengatakan kalau Yao Lao dipenjara di wilayah barat kota dunia bawah dataran tengah, di sanalah aula cabang Aula Jiwa berada, dan di sana juga Yao Lao dipenjara. Mendengar hal itu, Feng Zunze kembali bertanya ada berapa douzun yang berjaga di sana. Han Feng menjawab kalau di sana cuma ada satu douzun. Namun Feng Zunze tidak mudah ditipu, karena dia tahu pasti di sana tidak mungkin hanya ada satu douzun untuk menjaga Yao Lao yang sangat berharga, setidaknya harus ada 2 douzun yang menjaganya. Mendengar hal itu, Han Feng pun langsung gemetaran. Sementara itu Xiao Yan tidak menyangka kalau dirinya telah dibodohi oleh Han Feng. Kemudian Feng Zunze menyuruh Xiao Yan untuk kembali menyimpan Han Feng, karena menurutnya Han Feng akan berguna di masa depan. Setelah Xiao Yan kembali memasukkan tubuh Han Feng ke dalam botol giok, Xiao Yan melirik Feng Zunze dan bertanya, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Feng Zunze mengatakan kalau mereka tidak boleh sembarangan bertindak, karena jika Aula Jiwa mengetahuinya, Aula Jiwa akan memindahkan Yao Lao, dan jika itu terjadi mereka akan kesulitan menemukan Yao Lao. Feng Zunze pun berencana untuk kembali ke pavilion bintang jatuh, dan mengirim seseorang untuk menyelidiki Aula Jiwa di kota dunia bawah terlebih dahulu. Kemudian Feng Zunze bertanya apa yang akan Xiao Yan lakukan. Xiao Yan pun mengatakan kalau dia berencana untuk pergi ke daerah tengah wilayah Central Plains, untuk berpartisipasi di Pil Gathering di Pil Tower, yang diadakan 1 tahun lagi. Mendengar hal itu, Feng Zunze mengatakan kalau itu bukan ide yang buruk, karena Yao Lao juga pernah mendapatkan juara di Pil Gathering itu. Feng Zunze juga tahu kalau 10 besar peserta di Pil Gathering bisa mendapatkan kesempatan untuk menaklukkan 3000 Burning Flames. Kemudian Feng Zunze memberikan Xiao Yan giok bintang, agar Feng Zunze mengetahui keberadaan Xiao Yan, dan jika Xiao Yan dalam masalah besar, Xiao Yan bisa menghancurkan giok bintang tersebut, agar Feng Zunze bisa merasakannya. Kemudian Feng Zunze mengatakan kalau Yao Lao sangat menghargai Xiao Yan, karena Yao Lao memberikan mantra api pada Xiao Yan. Bahkan Han Feng yang dulu sangat menginginkan mantra api tersebut, Yao Lao tidak menyerahkan mantra api itu. Feng Zunze juga mengatakan setelah dirinya kembali ke pavilion bintang jatuh, Feng Zunze akan melakukan yang terbaik untuk menyelidiki Aula Jiwa di kota dunia bawah, dan Feng Zunze juga akan menemui beberapa orang yang berteman dengan Yao Lao, untuk membantu mereka menyelamatkan Yao Lao. Kemudian Feng Zunze mengingatkan Xiao Yan untuk berhati-hati, karena Feng Qinger tidak akan membiarkan masalah esensi darah sebelumnya begitu saja. Mendengar hal itu, Xiao Yan pun mengangguk. Setelah itu Feng Zunze dan Wu Qingluan berpisah dengan Xiao Yan dan Lin Yan. Kemudian Xiao Yan bertanya kepada Lin Yan, di mana letak menara pil berada. Mendengar hal itu, Lin Yan menjelaskan letak menara pil berada di kota Pil, dan mereka membutuhkan waktu 1 bulan untuk pergi ke sana dengan menggunakan lubang cacing. Karena Xiao Yan mau berpartisipasi dalam Pil Gathering di Pil Tower, Lin Yan menjelaskan kalau klan Liu Qing juga berada di wilayah itu, dan Lin Yan mengatakan kalau Liu Qing merindukan Xiao Yan. Lin Yan menjelaskan kalau Liu Qing saat ini sudah menjadi kepala klan, dan memiliki status hebat di klannya. Mendengar hal itu, Xiao Yan mengatakan kalau mereka bisa pergi dan mengunjungi Liu Qing terlebih dahulu, karena dia juga merindukan teman-temannya di Akademi Dalam. Kemudian Xiao Yan dan Lin Yan bergegas pergi ke kota yang ada lubang cacing, untuk segera berangkat ke kota Pil. Di sisi lain, Sun Er yang berada di suatu tempat, dia sedang berlatih. Tak lama kemudian, Ling Ying datang menghampiri Sun Er. Ling Ying pun mengatakan kalau dia mendapat berita kalau Xiao Yan telah muncul di wilayah utara Central Plains. Mendengar hal itu, Sun Er pun terkejut dan bertanya, apakah Ling Ying sangat yakin dengan berita tersebut? Ling Ying menjelaskan kalau itu kemungkinan besar memang Xiao Yan. Mendengar hal itu, Sun Er sangat senang dengan berita tersebut, dan dia memberitahu Ling Ying kalau Sun Er akan meninggalkan alam Gu.